orang tuh nggak akan korupsi kalau dia nggak punya kewenangan. Oke. Ya, orang tuh nggak akan korupsi kalau dia nggak punya kewenangan. Peluangnya banyak juga. Iya, peluangnya banyak, kesempatannya ada. Iya, Seperti langsung. nah, kalau misalnya dia istilahnya nggak ketangkap, misalnya nggak terlibat, ngapain KPK kemudian melakukan penangkapan dulu? Iya. Ya kan, kemudian ngebawa-bawa ke Jakarta. Pasti ada sesuatu. Buah si malakama. Iya, Dimakan ayah yang mati, nggak dimakan ibu yang mati, gitu kan? Iya. Sistem yang ketat aja korupsinya ada, apalagi yang nggak ketat, Iya. kan gitu. Jadi sekarang tinggal ya bagaimana sebenarnya adalah integritas orangnya. Tapi kan jadi kalau kasus korupsi bertambah kan pada akhirnya jadi dikotomi tuh. Satu sisi bilang bahwa pemberantasan korupsinya bagus, satu sisi ternyata di daerah itu korupsinya banyak gitu loh. Iya. Pilihan-pilihan atau dikotomi itu tuh bagaimana melihatnya Mas Yudi? Ya nggak masalah, yang penting kan diungkap. Karena bisa jadi ada daerah lain yang tidak terungkap. Ya, Tadi kalau dari sudut pandang Mas Yudi sebagai ex-penyidik KPK sendiri, lebih baik daerah yang banyak whistleblower-nya kayak Riau tapi nggak jalan-jalan, atau ada yang nutupin tapi pembangunannya jalan? ya nggak ada yang baik semua lah. Yang kita bicara ideal kan bahwa nggak ada yang kena korupsi, Iya. pembangunan jalan gitu ya. Iya, gitu ya. Nah, itu kan sama aja milih buah si malakama. Iya, Dimakan ayah yang mati, nggak dimakan ibu yang mati, gitu kan? Iya. Ya itu kan bagi saya kita nggak bisa bermain di ranah itu ya, ranah intelektualitas kita nggak boleh permisif. Oke. Ya kan, nggak boleh kemudian memberikan suatu batasan ataupun toleransi Iya. terhadap korupsi. Kita tegak lurus lah, hitam-hitam, Tegak lurus, putih-putih, iya. seperti itu. Nah, Yudi, ini dalam LHKPN-nya Abdul Wahid punya utang 1,5 M. Apakah jadi alasan juga nih pejabat tuh pasti korupsi itu dengan utangnya dan kekayaannya misalkan gitu? Ya motifnya pasti macam-macam ya. Iya. Tapi yang pasti orang tuh nggak akan korupsi kalau dia nggak punya kewenangan. Oke. Ya, orang tuh nggak akan korupsi kalau dia nggak punya kewenangan. Peluangnya banyak juga. Iya, peluangnya banyak, kesempatannya ada. Seperti salah satu kata Bang Napi dulu waktu Iya. kita kecil terkenal kan. Bang Napi. Waspadalah. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena niat. ada niat. Ya, Kesempatan. tapi ada kesempatan. Kesempatannya begitu besar. Kita tahu juga Riau kan salah satu provinsi yang besar di Indonesia dengan PAD yang besar. Iya, ada migas Bang ya. Iya, kemudian juga tadi anggarannya juga besar. Dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa ada jatah-jatah gubernur gitu kan, jatah kepala daerah. Tinggal bagaimana menangkapnya. Dan saat ini kan KPK berhasil membuktikan dengan adanya OTT ini. Tapi ya kita tunggu, KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk memutuskan bagaimana status masing-masing 10 orang ini ya. 10 ya? Iya, 10 orang yang Termasuk Pak ditangkap Abdul Wahid. gitu kan. Apakah tadi semuanya tersangka atau jangan tidak semua tersangka? Kan bisa juga, tapi nggak mungkin lah. Artinya kalau udah dibawa ke KPK, KPK mempunyai keyakinan kuat. Apalagi ada gubernurnya juga, Iya, ya kan? kepalanya langsung. Nah, kalau misalnya dia istilahnya nggak ketangkap, misalnya nggak terlibat, ngapain KPK kemudian melakukan penangkapan dulu? Iya. Ya kan, kemudian ngebawa-bawa ke Jakarta. Pasti ada sesuatu seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita ke isu yang lagi rame sekarang nih, Ya. Pak Purbaya, Menkyu bilang bahwa ternyata daerah tuh banyak yang nimbun uang sehingga likuiditas di daerah nggak jalan. Kalau misalkan daerah itu lebih seneng nimbun uang dalam bentuk giro atau deposito, diambil buat dapat bunganya, otomatis kan likuiditas atau uangnya itu ngalir kebanyakan di akhir tahun. Kalau kita lihat kan akhir tahun tiba-tiba selokan diberesin, tiba-tiba jalan di aspal, akhir tahun lagi gitu kan. Itu apa uangnya tuh digelondongin langsung blus besar, itu peluang korupsinya juga lebih ya, gede. semuanya peluang kan ada aja kalau korupsi. Sistem tadi saya katakan, sistem yang ketat aja korupsinya ada, apalagi yang nggak ketat, kan gitu. Jadi sekarang tinggal ya bagaimana sebenarnya adalah integritas orangnya. Sistem yang nggak ketat pun kalau orangnya berintegritas ya maka akan tercipta sistem anti fraud yang baik, sistem anti korupsi yang baik. Tetapi kalau sistem yang buruk, sistem yang baik sebaik apapun gitu ya, kalau orangnya integritasnya buruk ya maka akan dicari jalan, karena kan sistem yang memainkan juga adalah orangnya. Ya ada yang kemudian
memainkan, ada yang menjalankan, ya, ada yang coding dan sebagainya. Artinya kan manusia juga. Oleh sebab itulah maka ya tentu penguatan integritas dari aparatur penyelenggara negara itu harus diperkuat terkait dengan kejujuran dan lain sebagainya. Padahal kita tahu ya, kepala-kepala daerah ini sudah berulang kali mendengarkan pidato-pidato anti korupsi. Iya. Udah retret juga ya kalau yang terbaru kalau ini. Iya. Tetapi kenapa kemudian mereka korup ya? Karena tadi ya kebutuhan akan uang melampaui ya nalar mereka untuk jangan korupsi. Ya kan? Jadi ya sekali lagi bahwa godaan akan uang itu besar ya, apalagi kalau ternyata iman mereka goyah ya, artinya mereka lebih mencintai uang daripada reputasi. Mungkin terkadang tadi saya katakan bisa jadi menganggap mereka ketika menerima, oh ini nggak akan kena KPK, orang saya jauh kok dari jangkauan KPK atau sudah pernah KPK menangani, tetapi kan ternyata tidak matematika itu, karena bahwa ternyata kan kejahatan pasti meninggalkan jejak. Terkadang saya melihat bahwa seseorang itu kasus korupsi terbongkar karena bisa jadi dia sudah terlalu rakus. Tuhan sebenarnya mulai gumoh kali ya. Iya, mulai gumoh. Tuhan mulai marah juga, gitu, karena sangat-sangat keterlaluan. Kita paham bahwa mungkin koruptor negeri ini banyak betul ya, tetapi kenapa ini ketangkap? Saya pikir karena memang udah keterlaluan korupsinya. Kemudian udah waktunya juga, dampaknya juga, gitu kan. Artinya ya dihentikan ya, semoga ketika ketangkap itu bertobat ya, walaupun nggak banyak juga yang saya lihat nggak kelihatan. Hukumannya kok ringan ya, kadang juga mini-mini ya kalau dibandingin dengan kasus-kasus lain gitu kan. Kayak contoh ada yang bilang maling ayam 5 tahun, maling kayu bakar 4 tahun, tapi korupsi tadi apa namanya 3 tahun kan, 200 triliun cuma 6,5 tahun gitu. Ya wajar aja, karena memang koruptor kan orang yang punya uang, punya jaringan, punya kekuasaan, atau saat ini adalah mereka yang belum ketangkep tetapi mereka mempunyai kekuasaan baik di penegak hukum maupun di pemerintahan. Berarti yang abang sekarang langsung bilang nggak ada efek jerah nih? Ya nggak ada efek jerah itu pasti. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi di negeri kita kok seolah-olahnya yang diberantas aja udah bisa dipilih-pilih. Itu yang mau ngomong. Itu yang mau ngomong pertanyaan berikutnya sebenarnya. Udah dipilih-pilih, kemudian masuk penjara pun dengan vonis yang ringan. Kemudian makin ke atas hukumannya bukan makin diperberat, malah diperingan. Jadi kalau di luar negeri itu potong tangan, potong leher, itu kan hukuman mati. Di sini potong masa tahanan. Iya. Kemudian ada lagi yang namanya remisi, ya kan, ada lagi pembebasan bersyarat, remisi pun baik, mudah. Misalnya ada kemarin bebas bersyarat itu kan katanya dapat remisi karena jadi motivator di penjara, motivator macam apa, gitu kan? Iya, motivator macam apa? Ya kemudian juga di penjara pun juga hidupnya enak, ya kan, mewah. Mungkin kosannya Dani lebih udah masuk politik lagi lebih, gitu ya. Ya bagi mereka tuh RSS gitu kan. Lebih mewah penjaranya mereka. Daripada kos-kosan di ini gitu ya. Iya. Daripada kos-kosan di Jakarta Pusat gitu kan, mending. Itulah. Kemudian keluar dari penjara nggak miskin. Bahkan ada yang masuk politik lagi gitu ya. Kemudian keluar dari penjara disambut, ya kan, kayak pahlawan, hero gitu kan. Kemudian sampai di daerahnya, misalnya kalau dia dari orang daerah, pendukungnya juga masih banyak. Dan tadi benar ada yang kemudian jadi politisi, kalau nyalon lagi kan ada nyalon lagi dan menang dipilih lagi. Gitu kan, kecuali kalau mungkin kalau misalnya ya kan diangkat, ya kan, mungkin agak nggak kenapa-napa gitu ya. Saya diangkat, emang diangkat susah kita. Tapi kalau dipilih ya gimana ya, milih siapa? Ya rakyat, gimana? Belum lagi ada yang jadi komisaris, ya kan, ya banyak lah. Banyak banget tuh.